Ya, ya, mungkin ya ini judul saya sebenarnya, cukup general karena memang saya ingin sharing saja, mungkin tambahan sebenarnya ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nita, Prof. Nita, sorry, mengenai, studi-studi yang sudah dilakukan di topik arsitektur dan perilaku, dan juga mungkin ke depannya akan seperti apa, seperti itu. Nah, ya di sini mungkin ada sedikit, tapi mungkin nanti saya skip saja karena sudah disampaikan mengenai dasar, mengenai arsitektur dan perilaku, ya sedikit saja. Lalu saya juga akan ini, saya mau menjelaskan juga sedikit ya tentang tesis saya kemarin, karena ini awal mula saya benar-benar, mmm, apa ya, tertarik tertarik sekali dan jatuh cinta gitu dengan topik arsitektur dan perilaku. Mungkin saya tidak tahu hadir di sini apa tidak, dulu saya dibimbing oleh Pak Hanson ya yang mengenalkan saya, terhadap arsitektur perilaku gitu, dan ini, waktu itu, apa namanya, penelitiannya juga, membahas mengenai perilaku ya. Jadi saya merasa ini relate, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Lalu ada, terkait dengan pengalaman saya selama mengajar itu juga ada yang bersinggungan dengan perilaku dimasukkan ke dalam tugas mahasiswa, lalu juga ada yang saya bimbing dengan Bu Religiana itu, untuk tugas akhir. Lalu juga ada yang recently saya juga topik, research paper tadi disinggung mengenai post Covid juga, ada sedikit, riset awal ya, awal belum saya dalami sekali. Lalu ada lagi yang lagi ongoing juga, di arsitektur BINUS sedang, gencar untuk melakukan multidisiplin research, tadi saya sempat singgung juga. Nah, ini saya berkesempatan untuk melakukan multidisiplin research, bersama dengan tim dari jurusan psikologi, nanti saya akan share sedikit. Ya ini, dasar ya mengapa perilaku itu menjadi penting untuk, menjadi dasar dalam perancangan khususnya untuk arsitek karena ya kita merancang suatu lingkungan binaan yang akan mewadahi perilaku-perilaku manusia yang tadi ya, sangat, bermacam-macam seperti itu. Jadi makanya penting bagi kita untuk bisa memahami perilaku ini seperti itu. Ya, lalu mungkin kalau untuk, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua itu biasa mendengar istilah-istilah yang digunakan ya, karena mungkin istilah-istilah yang digunakan di ilmu ini cukup beragam ya, mulai dari ada environment behavior studies, lalu ada human environment, ada yang menyebutnya sebagai behavioral architecture, lalu dalam sisi perancangan ada yang menyebutnya dengan programming atau user needs, lalu yang recently juga tadi disinggung ya environmental psychology, terus tadi juga ada yang muncul lagi neuroscience. Jadi memang istilah-istilah ini berkembang, um, mungkin juga ada faktor dari perkembangan tadi ya, teknologi dan lain sebagainya, lalu mungkin disiplin ilmu yang masuk, jadi istilah yang digunakan cukup beragam, gitu. Tapi sebenarnya merujuk pada manusia di lingkungan binaan, seperti itu. Jadi ini istilah-istilah yang digunakan. Ya ini tadi sudah disinggung, mungkin saya skip saja. Ya jadi mungkin yang pertama, mungkin saya mau sharing sedikit tentang tesis saya yang lalu ya, karena saya waktu itu lulus di tahun 2016 ya, jadi masih agak baru nih saya. Nah ini di tesis saya itu saya mengangkat, topik mengenai hubungan antara desain dengan interaksi sosial. Waktu itu saya mengangkat tema perilaku yang spesifik, yakni interaksi sosial mahasiswa. Nah waktu itu saya mengambil studi kasusnya di, mahasiswa UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gitu. Ya, latar belakangnya sebenarnya melihat dari fenomena bisnis hunian sewa yang terus berkembang, lalu juga ada isu-isu mengenai minimnya pembentukan interaksi sosial akibat dari tidak adanya regulasi mengenai hunian tersebut seperti itu. Lalu yang saya lakukan adalah sebenarnya adalah melihat variabel-variabel yang kira-kira berpengaruh baik dari user, lalu dari aspek rancangan, lalu ada aspek sosialnya juga terhadap responnya yaitu perilaku interaksi sosial yang dilihat dari kuantitas dan kualitas. Rancangan yang seperti apa yang kira-kira mempengaruhi ataupun tidak mempengaruhi interaksi sosial. Waktu itu saya membagi menjadi 2 tahap penelitian. Yang pertama itu, kuesioner yang terbuka, untuk mengidentifikasi, lalu saya melakukan tahap 2
penelitian yang sifatnya lebih observasi, jadi melihat rancangannya secara langsung dan mendata secara fisik seperti itu. Ya, jadi waktu itu saya mengambil sampelnya di beberapa klaster yang saya anggap waktu itu kami memetakan dan radiusnya cukup mewakili seluruh penyebaran lokasi hunian sewa yang ada di sekitar universitas seperti itu. Jadi ada 2 tahapan. Saya yang pertama membagikan kuesioner secara langsung di kelas di setiap klaster. Lalu yang kedua saya mendatangi. Jadi waktu itu kami minta data mereka dan kita minta izin untuk datang langsung ke masing-masing hunian sewa mahasiswa tersebut begitu. Lalu di tahap 2-nya kami mendata hunian sewanya. Nah, ini kita melakukan tadi mungkin disinggung juga mengenai metodenya. Saat itu kami melakukan konten analisis, jadi ada yang bentuknya teks, yang di kiri itu konten analisis yang bentuknya teks. Waktu itu belum pandemi juga ya, jadi memang di kelas itu kita punya grup penelitian bareng waktu itu dengan Pak Hanson. Itu di bimbingan itu kita bekerja sama gitu untuk menganalisa, dan waktu itu kita menganalisa secara tekstual, jadi ditulis satu-satu mungkin bisa menjadi cara juga ya, sederhana tapi menarik ya untuk mungkin sekarang bisa Excel, tapi ini lebih bisa partisipatif seperti itu ya. Menganalisa data teks yang sebelah kiri, lalu yang sebelah kanan itu lebih ke menganalisa data yang bentuknya gambar atau objek visual seperti itu. Kita mau kategorisasikan, kalau yang kanan itu lebih ke denah, yang rancangan hunian sewa yang bentuknya fisik yang sudah didata di tahap 2 seperti itu. Lalu nanti dari pengelompokan tersebut mendapatkan beberapa jenis tipologi hunian, ada 4, waktu itu saya menemukan 4 tipe, lalu juga dianalisa secara kuantitatif, kuantitas interaksi sosialnya, waktu itu yang kami lihat adalah jumlah teman, lalu juga frekuensi interaksinya, durasi interaksinya, lalu secara kualitas juga dilihat jenis kegiatannya apa, apakah berkelompok atau secara personal, lalu juga hubungan-hubungan sosialnya. Ada hubungan sosial ini berdasarkan literatur terbagi menjadi akrab, konflik, akomodasi, dominasi, persaingan. Jadi ini adalah hubungan-hubungan sosial, bentuknya positif hingga negatif. Dilihat hubungannya, dianalisa secara kuantitatif melalui ANOVA dan analisis korelasi multivariat, lalu ditemukan pengelompokan, di mana dilihat signifikansinya berdasarkan hubungannya dengan rancangan. Lalu didapatkan dari sekian tipe hunian yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi itu ada di tipe yang kompak dan linear seperti itu. Jadi kita mendapatkan dari sekian tipologi yang mana yang kira-kira mempunyai hubungan yang ke arah hubungan intersosial yang positif. Itu seperti itu. Ya, dan akhirnya menjadikan rekomendasi untuk kriteria merancang hunian sewa waktu itu. Jadi ada beberapa kriteria yang ditemukan, sentralisasi, proximity, dan transisi. Ini contoh mungkin penelitian saya waktu S2 kemarin yang relate ya dengan perilaku dan lebih ke kaitannya dengan aspek perilaku secara sosial seperti itu. Dan ini mungkin sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Tapi waktu sejak lulus sampai sekarang saya belum menyentuh topik ini lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin tertarik juga dengan topik yang serupa, bisa untuk penelitian bareng untuk mengembangkan seperti itu. Ya, waktu itu. Nah, lalu mungkin saya lanjut ya. Ini seperti timeline saya jadinya ya, tidak apa-apa ya. Yang setelah tesis saya mulai aktif mengajar di BINUS. Nah, di sini ada mata kuliah yang kami berkesempatan juga untuk memasukkan aspek perilaku itu di mata kuliah perancangan sebenarnya. Untuk mahasiswa semester 5 waktu itu, kami mengangkat topik perancangan apartemen untuk milenial. Jadi kalau untuk semester 5 memang objeknya kan yang diangkat itu yang high rise. Jadi kami mengangkat tema apartemen. Nah, saat itu, ini saat pandemi ya waktu itu Bapak Ibu. Jadi kami membuat soal gitu ya untuk anak-anak mencari tahu, menggali perilaku milenial. Kira-kira itu bagaimana sih yang bisa diakomodir di sebuah rancangan apartemen. Mereka ingin preferensinya seperti apa, lalu behavior-nya seperti apa, seperti itu. Sebenarnya hanya penelitian sederhana, tapi ini bisa menjadi latihan gitu ya, mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah gitu ya.
atau mau melakukan penelitian sederhana seperti itu ya. Yang kami lakukan juga sebenarnya waktu itu karena masih pandemi juga, jadi teman-teman diminta untuk membagikan kuesioner sebenarnya secara online begitu ke responden yang ya sesuai kriteria khusus tertentu ya, itu milenial, kemudian kira-kira mau tertarik gitu ya dengan apartemen atau punya pengalaman tinggal di apartemen seperti itu. Jadi ini tim teaching waktu itu. Ya, ini hasil dari mahasiswa kami kemarin contoh saja, mereka mengumpulkan literatur studi, lalu mereka mencoba memahami perilaku milenial seperti apa dari sekian literatur dan membuat konklusi. Ini dari literatur, lalu hasil dari kuesioner juga kami minta untuk ditampilkan. Sebenarnya hanya sederhana, tapi kami harap saat itu kesimpulan yang mereka bisa dapatkan itu bisa dikembangkan masing-masing ya. Waktu itu pembagian kuesioner ini secara berkelompok, tapi saat tahap desain mereka individu seperti itu. Mereka masing-masing bisa mengembangkan seperti apa apartemen yang bisa mewadahi perilaku milenial. Jadi bisa dilihat pertanyaannya mungkin ya karena mahasiswa juga masih belajar ya, jadi pertanyaannya biasanya ya mungkin ada yang based on reference tadi, ya mungkin ada yang berdasarkan personal interest juga begitu ya. Tapi cukup menarik melihat hasil-hasil yang mereka kumpulkan gitu ya. Yang baru juga mungkin juga ada hasil keinginannya tuh ingin desain yang smart gitu ya, karena mungkin teknologi begitu ya milenial. Nah ini jadi contoh dari mahasiswa kami, Alexis waktu itu mendapatkan kesimpulan bahwa desain milenial untuk apartemen itu ya ini yang dia dapatkan ya, ini personalnya. Nah, harus ada sesuatu yang ikonik seperti itu, lalu juga dari desain, color palette-nya juga yang lebih ke modern, monochrome, terus ada smart facilities gitu ya. Lalu oleh mahasiswa tersebut dikembangkan dalam bentuk perancangan seperti itu, hasil dari kuesionernya. Jadi Alexis waktu itu merancang desain unitnya juga, karena ini untuk streaming waktu itu kami terbagi menjadi beberapa streaming, yang ini interior gitu. Jadi yang interior spesifik untuk membahas perilaku. Jadi ini memetakan seperti itu ya untuk smart facilities, lalu juga ada hasil-hasil dari analisanya. Ini contoh kedua dari mahasiswa kami juga, Nikita, tadi juga masih sama topiknya tapi beda hasil rancangan gitu ya. Kalau yang ini lebih menerapkan konsep Japanese seperti itu, hasil dari kuesionernya juga, lalu dikembangkan ke dalam desain, itu ada mood board, lalu juga ada layout, lalu mungkin ada tambahan ruang-ruang yang sebelumnya karena waktu itu pandemi ya, jadi muncul juga tambahan ruang misalnya untuk WFH seperti itu. Kebutuhan mereka untuk akustik seperti itu juga muncul di hasil teman-teman waktu itu mengumpulkan data dan akhirnya mereka mengembangkan menjadi desain. Ya ini masih detail, ya kemudian muncul juga detail-detail akhirnya furniture yang multifunction dan lain sebagainya. Lalu mungkin contoh lain untuk di tempat kami juga ada mahasiswa yang tertarik dengan topik ini yang saat ini baru mengerjakan itu berkaitan dengan struktur perilaku untuk SLB. Jadi ini mengangkat topik yang tadi disinggung Prof. Nita mengenai sekolah luar biasa, dan ini spesifik untuk tunanetra. Jadi mahasiswa saya dengan Bu Religiana, Felicia itu melakukan observasi langsung, mengamati perilaku murid-murid yang tunanetra seperti itu ya di sekolah luar biasa, beberapa sekolah luar biasa, dan melakukan mapping aktivitas, mapping behavior seperti itu. Nah, lalu ya melakukan place center mapping dan people center mapping. Nah, yang menjadi fokus waktu itu adalah ruang kelas, di mana murid itu bergerak begitu ya, bagaimana perilakunya di dalam ruang kelas. Yang menarik juga di sini, kalau untuk SLB itu kan berbeda ya mungkin ya ruangannya dengan kelas-kelas pada umumnya, di mana terbatas seperti itu juga agak cukup berbeda lah waktu itu seperti itu. Lalu juga melakukan people center mapping untuk melihat secara lebih lingkungan seperti itu, lalu mendapatkan output ya bentuknya perancangan seperti organisasi ruang, lalu adanya untuk universal design ya, guiding block, terus railing, lalu elemen arsitektur untuk warna, bentuk, material, pencahayaan, suara dan lain sebagainya. Dan kemudian diterapkan, ini contoh
penerapannya waktu itu, nah ini yang contoh untuk penerapan material. Jadi harus ada perbedaan material di sana ya, karena mereka kan maaf untuk siswa-siswa yang tunanetra mengandalkan aspek sensori ya, yang lain selain dari visual seperti itu. Lalu yang diterapkan selanjutnya ini untuk detail kelas ada penerapannya juga, dibuat detailnya. Nah ini contoh yang dari mahasiswa sudah lakukan berdasarkan perilaku, memberikan furniture, lalu juga layout ruangan yang berdasarkan hasil pengamatan seperti itu. Tujuan. Ya, lalu mungkin untuk yang cukup baru, jadi saya beberapa kali tidak topik perilaku itu beberapa kali kadang saya tidak menyentuh topik perilaku waktu itu ya karena beberapa waktu lalu fokus dengan topik lain. Lalu kemudian setelah pandemi ini kayak saya kembali mulai untuk meneliti tentang perilaku kembali, dan itu kebetulan saat COVID seperti itu. Saat COVID dan post-COVID, jadi saat itu saya melihat fenomena juga tadi sudah disinggung oleh Prof. Nita bagaimana terjadi perubahan perilaku manusia selama pandemi, di mana rumah itu memiliki nilai yang sudah berbeda, gitu ya. Dan waktu itu yang menjadi interest saya waktu itu adalah melihat bagaimana kepuasan masyarakat dan juga preferensi mereka tentang hunian. Jadi kepuasan mereka tentang hunian mereka saat itu, existing-nya, apakah mereka cukup puas selama pandemi dengan kondisi existing, jadi sebelum pandemi ya harusnya ya rencananya. Dan bagaimana preferensi mereka untuk desain rumah hunian yang post-COVID seperti itu. Ini juga sebenarnya masih studi awal ya, jadi masih perlu saya kembangkan lagi seperti itu. Ya didapatkan beberapa kesimpulan mengenai satisfaction yang ya cenderung moderate, tapi kalau dilihat sebenarnya preferensinya lebih tinggi. Jadi waktu itu saya buat perbandingannya dan ada gap di sana bahwa dari kepuasan dengan preferensinya tuh masih ada gap yang menandakan bahwa sebenarnya untuk desain rumah yang saat ini tuh masih bisa ditingkatkan lagi. Nah jadi yang diambil yang paling tinggi itu sebenarnya untuk ya ini mungkin juga relate ya dengan Bapak Ibu semua, bagaimana yang dicari untuk rumah impian itu tidak lagi mungkin hanya sekedar estetika, rumah yang besar, yang tampilannya menarik gitu ya, tapi mungkin lebih dari segi kualitas seperti itu. Jadi mungkin yang pertama berkaitan dengan bagaimana pencahayaan alami bisa masuk ke rumah seperti itu ya, jadi bisa dengan mungkin strateginya bisa dengan orientasi gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya dasar-dasar saja untuk strategi yang bisa diterapkan. Tapi melihat perilaku berhuni saat ini tuh preferensinya sebenarnya sudah mulai bergeser gitu, tidak hanya melihat estetika tapi lebih ke quality seperti itu. Lalu selain kenyamanan secara pencahayaan juga ada secara penghawaan. Mungkin ini juga berkaitan dengan saat pandemi itu sirkulasi udara menjadi penting seperti itu ya. Jadi aspek openings, bukaan dalam rumah itu menjadi penting seperti itu. Dan juga yang menarik lagi itu adalah adanya faktor hijau atau faktor alam yang menjadi keinginan para responden untuk rumah impiannya. Jadi adanya area-area hijau seperti itu. Ya jadi bisa dalam perancangan ya menjadi konsiderasi lah seperti itu. Ya jadi untuk yang bisa melihat gap-nya dari jarak gap-nya itu bisa untuk housing improvement, bisa melihat bahwa dibutuhkan improvement di bagian hijau, air quality, dan mungkin ini karena ada WFH dan sekarang hybrid seperti itu ya, jadi aspek akustik juga sebenarnya menjadi aspek yang cukup bisa dibahas juga ya untuk merancang hunian yang akan datang seperti itu. Nah, lalu yang terakhir sebenarnya ini saya sedang ongoing gitu Bapak Ibu untuk melakukan multidisiplin research. Jadi ini sebenarnya masih eksploratory ya. Jadi saya salah satunya dari Departemen Arsitektur itu berkesempatan untuk melakukan research multidisiplin dengan jurusan psikologi di Universitas Bina Nusantara juga. Nah, ini saat ini sedang ongoing, kami sedang mengumpulkan data.
Jadi di sini kami melihat ada isu mengenai hunian itu tidak lagi hanya untuk mewadai aktivitas, tapi juga erat kaitannya dengan kesehatan seperti itu. Bagaimana rumah itu menjadi tempat, mungkin kalau orang-orang healing harus ke luar negeri atau apa gitu ya, tapi apakah mungkin rumah itu sendiri bisa menjadi tempat yang bisa untuk wadah untuk healing seperti itu, untuk manusia. Nah, itu yang sedang kami gali dan ke depannya mungkin tadi mendapat insight-insight juga saya dari Prof. Nita bagaimana mengembangkannya, mungkin ya bisa dengan teknologi-teknologi terbaru, tadi saya juga sempat menanyakan, bisa untuk ke arah ke depannya seperti itu, untuk riset ini seperti itu. Ya, jadi mungkin, ya mungkin saya tutup dengan, quote yang terkenal ya dari Sir Winston Churchill, bagaimana we shape our buildings and thereafter they shape us gitu. Jadi memang bagaimana kita merancang sebuah bangunan, tapi bangunan itu sendiri nanti akan eh, membentuk bagaimana perilaku penghuninya seperti itu. Dan mungkin dari saya itu saja mungkin sharing singkatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.